Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah. Sekarang kita di bulan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah, dalam ketentuan-ketentuan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Ya. Ada 4 bulan suci. Dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus. Jadi ini merupakan bahagian dari ketentuan syariat. Ada 4 bulan yang suci menurut syariat, ya, dalam ketentuan Allah, yang tentunya ada perlakuan khusus bulan-bulan itu. Maka Allah katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian, jangan melanggar aturan-aturan tentang bulan haram itu. Antara lain, tidak boleh memulai peperangan, ya, tidak boleh berbuat zalim. Dan ayat ini, ya, menegaskan ada 12 bulan di dalam, ya, bulan-bulan hijriyah atau dalam ketentuan Allah, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang suci. Di dalam hadis, ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, "Inna zaman qad istadara," sesungguhnya masa itu beredar, ya, kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh, sebagaimana sejak diciptakan langit dan bumi. Ya, as-sanatu isna asyara syahran, 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang suci. Salasatun mutawaliyat, yang 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi kita ini di bulan suci, amal ibadah dilipat gandakan dan dosa-dosa dibalas dengan lebih. Maka kita sudah mulai ancang-ancang ini, ya, melatih diri untuk berhati-hati, mengisi waktu dengan amal soleh. Ya, ibu-ibu daripada nonton televisi yang, ya, sekadar isinya hura-hura, lebih baik baca Al-Quran, zikir dan sebagainya, mengisi waktu dengan amal soleh. Ini kita berada di bulan suci Zulqa'dah, ya. Kemudian Rajab yang terpisah, ya. Rajab dipisah dengan Sya'ban, Ramadan, baru Zulqa'dah, dipisah dengan 2 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Zulqa'dah bulan suci lagi, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, hadirin yang berbahagia, yang ingin kita bahas adalah bulan yang sebentar lagi akan kita jumpai, yaitu bulan Zulhijjah, yang menyimpan banyak masalah penting atau perkara-perkara yang penting di dalam syariat Islam. Di dalam bulan Zulhijjah itu ada syariat haji, ya, walaupun sudah dimulai dari sekarang. Di bulan suci itu, al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu, ya, beberapa hari yang ditentukan, yaitu di bulan-bulan suci. Tetapi puncaknya ada di bulan Zulhijjah, yaitu wukuf di Arafah, ya, mabit di Mina, wukuf di Arafah, melontar jumrah, itu ada di bulan Zulhijjah. Puncaknya haji di bulan Zulhijjah. Kemudian pada bulan Zulhijjah itu pula ada Idul Adha. Jadi kita sebentar lagi akan berhari raya Idul Adha, sholat Id pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian pada bulan Zulhijjah itu pula kaum muslimin disyariatkan menyembelih kurban pada hari raya atau di hari-hari tasyrik.
Nah, hadirin yang berbahagia, Nabi SAW dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari, tidak ada hari-hari, "al-amalus salihu fihinna ahabba ilallah min hadhil ayyam." Ya, amal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, ya, yaitu al-ashar, hari yang 10 di awal bulan Zulhijjah. Ya. Qalu, sahabat mendengarkan itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, amal sangat dicintai oleh Allah pada awal bulan Zulhijjah itu, ya, tidak ada yang menyamai. Walal jihad fi sabilillah, tidak ada yang termasuk jihad di jalan Allah, tidak bisa mengimbanginya." Nah, ini pertanyaan sahabat, walal jihad fi sabilillah. Qala, jawab Rasul, walal jihad fi sabilillah, juga tidak bisa diimbangi dengan jihad di jalan Allah. Apa itu jihad, Bu? Puncaknya adalah perang. Kalau umat Islam diserang, kita mempertahankan diri, bertaruh nyawa, maka itu jihad. Tidak bisa mengimbangi, kecuali, kata Nabi, illa rajulun, kecuali seorang laki-laki atau seseorang, kharaja binafsihi, dia keluar dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, walam yarji'a, dan tidak kembali min dzalika bisyai'in, semua nggak ada yang pulang, orangnya nggak pulang, uangnya nggak pulang, mati terbunuh di jalan Allah, baru bisa mengimbangi amal soleh. Ada hadis yang menceritakan kalau orang terbunuh di jalan Allah itu, ya, maka disebut syahid karena dia menyaksikan kemuliaan yang luar biasa. Apa kemuliaan itu? Kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa mengetahui. Tapi saking mulianya dia ingin hidup lagi dan terbunuh seperti itu. Saking mulianya. Cuman kita aja, waduh kasihannya kepalanya putus, waduh kasihannya tangannya putus, waduh kasihannya terbunuh, istrinya, ya, ditinggal, anaknya terlantar. Nah, tidak terlantar. Kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dia hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Nah, keadaan itu membuat mereka ingin hidup di dunia, mati syahid lagi, begitu terus 100 kali. Nah, ini ungkapan Rasul menggambarkan betapa mulianya kematian itu. Nah, itu bisa didapat oleh orang-orang yang beribadah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau dia beribadah dengan baik, mengisi waktu itu dengan hati-hati, berhemat seperti orang baru terima gaji habis bulan, ya, orang yang hemat, ya, hemat dengan waktu, dia akan manfaatkan lahan yang subur bagi amal ini saat demi saat dengan amal soleh. Apa saja yang bisa dilakukan pada hari-hari itu, 10 hari pertama itu, ya, yang bisa dilakukan yang pertama adalah berzikir, banyak-banyak zikir. Zikir ini pekerjaan mudah, ringan, tapi penting dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu ini biasa zikir pagi dan petang, ya Bu, ya. Pagi menjelang terbit matahari, petang menjelang terbenam matahari. Sudah ada disusun oleh para ulama itu, susunan zikir-zikir yang didasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebenarnya tidak harus berurut semacam itu, tapi ini pekerjaan yang sangat mulia. Seperti Nabi menyatakan, ya, beberapa kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Jadi jangan disepelekan. Ringan di lidah tapi berat dalam timbangan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terserah dari mana mulainya, ya, ringan kan Bu, ya. Sambil duduk, sambil bikin masak air matang, zikir selesai.
Ya. Ada juga zikir-zikir yang bisa kita baca kapan saja waktu senggang. Nah, ibu-ibu yang dagang di bambu kuning, ada yang dagang di bambu kuning ini, sambil nunggu pembeli zikir. Zikirnya tidak harus zikir yang dibaca waktu pagi atau waktu petang. Zikir yang disebutkan tadi, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, untuk kita hayati. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah sudah memberikan segalanya kepada saya. La ilaha illallah, nggak ada yang kita sembah kecuali Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Ya, sambil nunggu orang yang beli. Tapi kalau ada yang lagi belanja, jangan zikir. Ya, ini berapa Pak? Subhanallah walhamdulillah 400, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya sering lihat orang pakai tasbih, dia puter-puter begini sambil ngobrol, puter-puter. Itu bukan zikir, itu muter tasbih. Zikir bukan muter tasbih. Zikir itu menyebut nama Allah. Dan ada juga orang yang berzikir tidak sesuai dengan tujuan zikir, supaya kita merasa dekat dengan Allah, supaya kebesaran Allah membuat kita merasa ya tidak sombong, jangan kita takut untuk berbuat dosa. Bukan itu, tapi dia wah sampai nggak sadar, disiram dulu baru sadar. Di sini ada orang yang ayahnya kalau berzikir itu asalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah nggak jelas kata-katanya karena nggak sadar. Bukan la ilaha illallah lagi, kedengarannya hilmuhil katanya. Ah, itu bukan zikir. Ya, tidak ada pula syariatnya zikir harus geleng-geleng. La ilaha illallah. Tidak ada. Zikir itu menyebut nama Allah, ingat dengan kebesaran Allah. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan saja, di waktu-waktu kita bisa duduk senggang, ya, daripada ngomong ngobrol gunjingkan orang, ya, lihat lucu-lucuan, lihat orang nyanyi, ya, dan sebagainya, menghabiskan waktu. Kan ibu-ibu ini kalau dulu orang dengan zikir ini akrab, apalagi tilawah Al-Quran. Yang kedua, tilawah Al-Quran yang bisa kita lakukan. Tilawah Al-Quran ini kebiasaan orang-orang dulu, mungkin mirip dengan sekarang ini. Kebiasaan orang pegang HP, di mana duduk HP, kan begitu. Kalau dulu tilawah Al-Quran, jadi kalau pagi-pagi menjelang subuh itu orang berangkat ke masjid duluan, dia tidak lewati rumah demi rumah kecuali orang sedang baca Al-Quran. Jadi orang baca Al-Quran itu ya merupakan kegemaran mereka. Maka para sahabat itu hafal Al-Quran. Bu-ibu kalau baca Al-Quran terus hafal itu, apalagi diulang-ulang satu surah. Nah, membaca Al-Quran ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya, alladzina yatsluna ayatillahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat Al-Quran. Innal ladzina yatsluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamus salata, dan menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi membaca ayat Allah kemudian mengamalkannya dengan salat, berinfak. Ulaika yarjuna tijaratan lan tabura, berarti dia sedang mengadakan transaksi perdagangan dengan Allah, dan ini tidak akan merugi. Nggak akan rugi. Jadi ibu-ibu baca Al-Quran nggak akan rugi. Ngisi waktu dengan baca Al-Quran, kemudian banyak sholat, ya, sholat yang disyariatkan, kemudian berinfak. Ini kita sedang dagang dengan Allah. Perdagangan itu tidak akan merugi. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 Allah menyebutkan alladzina atainahumul kitaba,
orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membacanya dengan hak, dengan bacaan yang benar. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan haqqa tilawatih bimakna yuharrimu ma harrama fihi, dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh kitab Allah di dalamnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan. Jadi mengamalkan isinya, berpegang dengan ayat yang dibaca itu, maka itu menjadi bukti keimanannya. Maka orang-orang semacam itu mendapatkan pahala yang mengalir, hitungannya per huruf. Maka ini kalau kita lakukan, mengisi waktu pada bulan Zulhijjah itu merupakan amal yang sangat mulia. Ini pilihan di antaranya. Jadi ibu-ibu kalau pagi menyiapkan sarapan, ya masak nasi itu kan masaknya karena dibakar ya, karena api yang panas, enggak diulek-ulek terus, enggak. Begitu sudah diukur takaran berasnya, dicuci, dimasukkan, ditaruh sambil baca Al-Quran. Wadduha wallaili idza saja, atau ulang-ulang hafalan. Lagi tahsin ditugasi hafalan, diulang-ulang. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Hitung tuh hurufnya banyak betul dah. Daripada ya nyanyi ngikutin orang bingung, kemana, waduh, nyari alamat palsu nggak ketemu, ya lebih baik wadduha, baca Al-Quran atau zikir, ya tilawah menjadi pilihan. Tapi ibu-ibu hati-hati ini, walaupun tilawah itu mulia, tiba-tiba suaminya datang dari kantor, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya sudah didiamkan saja suaminya, nggak diurus, dia baca Al-Quran terus. Masak apa Mi? Ada tuh di lemari, lihat aja. Wah, padahal nyambut suami itu amal soleh. Nah, itu hati-hati nih Bu, karena dibebani hafalan, sudah ngapal terus, suaminya nggak diurus, hati-hati itu. Karena amal soleh itu meliputi semuanya. Ya sampai di rumah tas suami diambilkan, aduh, disalam, dicium tangan, wah senang suaminya. Ini kadang-kadang ya suaminya romantis, istrinya cuek. Nah harus dilatih. Atau sebaliknya. Baik ya. Kemudian setelah tilawah Al-Quran juga bersodakoh. Boleh kita tetapkan 10 hari ini tiap hari saya harus sodakoh. Sodakoh sesuai dengan kemampuan, masukkan kotak masjid, kotak amal, nyumbang. Apalagi kalau sedang dibuka peluang oleh Allah, ada tiba-tiba tetangga kita yang kekurangan, Bu, anak saya daftar di perguruan tinggi ini kurang 500.000 untuk pendaftaran. Oh ya, tenang. Ini berarti Allah sedang mengirim peluang untuk mendapatkan pahala yang besar. Jangan disia-siakan. Nabi tidak pernah ada orang datang dia bisa menolong tidak ditolong. Jangan sampai, karena Nabi berjanji, wallah la yanqusul mal min sadaqatin, demi Allah tidak berkurang harta dari sedekah. Apalagi sekarang juga termasuk kurban, itu sedekah. Berkurbanlah dengan yang terbaik. Bahkan disyariatkan kurban ini mengajarkan kepada kita kalau kita sedekah kepada orang, berikan yang terbaik. Ibu mau berbuat baik sama tetangga, kalau mau nganter ayam Bu, lagi anget-anget itu, jangan udah 2 hari nggak habis baru diantar, ya masih anget-anget, paha 1, dada 1 kasih, karena kemarin nganter baru pindah, datang nganter makanan, sudah kasih. Sedekah ya. Nah sedekah ini termasuk juga kurban. Yang mampu kurban jangan tidak kurban, yang bisa kurban dan tidak berkurban jangan dekat-dekat tempat sholatku ini. Ya, jadi kalau ibu bisa beli sapi, beli sapi. Waduh mahal Ustaz. Ya duitnya berapa? Ya duit sih ada, cuman beli sapi 3 bisa. Ya 1 aja nggak apa-apa. Syukur 3. Nah, itu. Tadi ada yang nanya di radio, bagaimana Ustaz kalau orang korban cuman kambing, atau orang dia nggak punya tapi dia ada-adakan akhirnya bisa dia kurban. Nah disyariatkan kurban itu orang yang mampu, karena kurban itu bahagian daripada sedekah. La sedaqata illa an zahri ghina,
Tidak ada sedekah kecuali orang yang betul-betul berkelebihan. Jangan sampai gara-gara korban 3 hari nggak makan. Kenapa? Nggak bisa beli beras, uangnya untuk korban. Tidak disyariatkan begitu. Tapi kalau kita punya kelebihan, korban. Nggak bisa ya yang besar, yang penting cukup umur. Ya. Kemudian ya, kurban ini juga mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita ini harus menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi nanti ini kita akan mau kurban, Bu, ya. Jangan sampai ibadah kurban itu ya sebaliknya dari tujuan. Apa tujuannya? Supaya saling memberi hadiah, ya, hubungan semakin baik. Tapi rusak hubungan dengan panitia kurban. Gara-garanya apa? Gara-garanya setelah ditimbang daging pembagian katanya 3 kilo dagingnya, tapi kok cuma 2,5. Rupanya panitia salah lihat angkanya. Sudahlah, terima saja. Bahkan ada seorang pekerja ini yang biasanya nanti dia juga dapat jatah. Selesai bekerja, sudah mau pembagian, dia sudah isyaratkan ke rumah, kasih tahu istrinya, siap-siap bumbu, siap-siap mau masak daging. Dia pulang dulu, balik ke situ daging sudah habis. Udah habis. Oh, Bapak belum ya? Belum ya, nggak apa-apa. Tapi ada yang ngasih akhirnya. Nggak apa-apa. Jadi ibadah kurban jangan sampai menjadi penyebab retaknya hubungan antara kita dengan orang yang lain, antara yang kurban. Nah, kalau orang-orang awam kita maklumi lah, tapi perlu pendidikan ini, bahwa jangan sampai berebut daging, apalagi yang bukan haknya dimasukkan kantong sini. Nah, ini insya Allah tidak ada. Kalau jamaah pengajian mudah-mudahan tidak, karena jadi panitia motong-motong kambing masukkan ke nggak apa-apa ini. Nah, kita berkurban, beribadah supaya dekat kepada Allah, maka ya jangan sampai kontraproduktif. Nah, hadirin yang berbahagia, sedekah ya apapun bentuknya ini merupakan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sedekah itu berasal dari kata sodaqah, membenarkan. Maka kalau orang bersedekah berarti dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, gimana kalau sedekah tapi dia terang-terangan? Oh, nggak apa-apa, sirran wa alaniyah, yang penting karena Allah. Tapi kalau diam-diam cuman cerita, saya mah kemarin ya bantu itu, memang saya nggak mau ngomong sama orang, nggak mau ngomong sama orang tapi cerita. Jadi yang penting sebenarnya ikhlas karena Allah, sedekah. Kemudian berpuasa. Puasa disyariatkan ya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat istri Rasul menyatakan bahwa Rasul berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa awal Zulhijjah dia juga puasa. Beliau puasa 9 hari bulan Zulhijjah, juga puasa Asyura, juga puasa 3 hari 1 bulan. Tetapi Aisyah ada juga meriwayatkan beliau tidak puasa. Aku tidak lihat Rasul puasa. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau ada yang menceritakan tidak melihat, tidak tahu, ada yang menceritakan tahu, yang dipakai yang tahu, bahwa Rasulullah dianggap puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hanbal, beliau menilai perbedaan ini, yang dimaksud kata beliau bahwa tidak puasa itu maksudnya tidak seluruhnya, kadang puasa kadang tidak. Jadi boleh kita pilih, mau puasa terus, boleh juga kita siasati dengan banyak berpuasa seperti puasa Daud. Tanggal 1 puasa 2 libur, 3 puasa 4 libur, 5 puasa 6 libur, 7 puasa 8 libur, 9 puasa Arafah. Minimal jangan tidak puasa tanggal 9. Kata Nabi, puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu.
Dan puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, kayaknya ibu-ibu ini sudah semangat. Waduh, mudah-mudahan cepat Zulhijjah ya. Sabar aja, insya Allah kita akan masuk bulan Zulhijjah dan siap-siap dengan amal soleh termasuk puasa. Waduh Ustaz, itu jadwal saya kedatangan tamu lagi, nggak bisa puasa Arafah. Yang penting niatnya ya. Saya tidak mengatakan kalau niat dapat pahala itu, tapi bisa kita cerna. Nabi pernah mengatakan begini, barang siapa yang berangkat ke masjid ingin sholat berjamaah, didapatinya bahwa sholat sudah selesai, dia mendapatkan sholat berjamaah, seolah-olah dia sholat berjamaah. Barang siapa niat bangun malam untuk bertahajud, tiba-tiba dia bangun sudah subuh, dia dianggap sholat malam. Maka penting bertekad sejak sekarang, sudah siap-siap ya. Tidak perlu minum obat ya, minum obat supaya bisa puasa ya, tidak perlu. Itu fitrah Allah. Allah tahu kalau memang sudah bertekad tahun lalu memang sudah melakukan ibadah itu, tapi ini karena halangan dia tidak bisa melakukan, dia dianggap seperti ya orang yang melakukan ibadah itu karena tekadnya Allah Maha tahu. Jadi dari sekarang kita bertekad ya. Nah, ini yang kita sebutkan bukan ya hanya itu amal soleh, tapi amal soleh semua kebaikan, termasuk ibu-ibu senyum dengan temannya ketika bertemu, bersalaman, bercucuran rahmat Allah selama-salaman. Apa kabar? Ngomong yang baik-baik. Kita hindari yang jelek. Udah gemuk amat, lu banyak makan haram ya. Nah, sakit hati orang kan. Ucapkan yang baik-baik. Assalamualaikum, apa kabar? Aduh, cantik betul sekarang ini. Pasti suaminya tambah sayang. Nah, nggak apa-apa ya. Nanti suaminya datang, aduh, disambut mas, cipika-cipiki, tumben-tumbennya ya kan bulan Zulhijjah mas ya, dibukain sepatunya, dibawain tasnya, amal soleh ya. Bapak juga begitu ya. Jangan ibu-ibu ketika bapak-bapaknya mau memanfaatkan bulan Zulhijjah berbuat baik dengan istrinya, aduh udah tua juga, anak udah banyak. Nah hadirin yang berbahagia ya, bulan Zulhijjah ya, ada bulan yang istimewa dan kemuliaannya sebagaimana sudah kita bahas tadi. Maka seperti orang yang sedang akan lompat jauh. Bu, pernah lihat atlet lompat jauh? Kalau nggak pernah nanti lihat di YouTube ya, kejuaraan lompat jauh tingkat dunia. Nanti ada orang lompat tuh, sebelum lompat dia lari. Kalau larinya pelan nggak akan jauh lompatnya, dia lari sekencang-kencangnya lalu dia lompat jauh. Kita masih cukup punya ancang-ancang di bulan Zulkaidah ini dengan melatih banyak tilawah, banyak zikir, banyak seperti lompatan tadi, dengan cepatnya, dengan kesungguhan kita, maka pada saatnya bulan Zulhijjah mudah-mudahan kita bisa mengisi setiap waktu itu dengan amal soleh ya. Semua waktu dengan amal soleh, termasuk ibadah, dengan istirahat kita dari kelelahan ya, yang kita isi dengan zikir, menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, inilah kajian kita song-song bulan Zulhijjah dengan semangat mengisinya dengan amal soleh, dan kita latih sejak sekarang. Toh kita juga sudah berada di bulan suci. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan Allah berikan kekuatan untuk memanfaatkan lahan yang subur itu dengan amal yang berkualitas. Tambahan satu lagi ya, memperbanyak ibadah sunat termasuk sholat. Jangan ada sholat sunat yang kita lalaikan, yang apalagi yang rutin dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat duha, apalagi qiyamul lail, kemudian juga sholat syukrul wudu. Selesai wudu kita sholat semampunya. Umumnya orang habis wudu cuman sholat 2 rakaat, kita boleh sholat semampunya ya. Sholat duha jangan kurang dari 8 rakaat. Kemudian juga
Sholat rawatib jangan tinggal. Sholat rawatib jangan tinggal. Nah, selain daripada itu juga meningkatkan kualitas ibadah kita. Setiap kita melakukan ibadah, sholatkah itu atau yang lain, ya, maka kita niatkan ibadah ini ibadah yang terpelihara, persembahan terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi bahan kita untuk menyiapkan diri menghadapi bulan Zulhijjah dan menjadi penambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.